Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini kita kembali menjalani ibadah online. Ibadah tanpa bertatapan muka Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada, jangan lupa, jangan takut. Tuhan pasti menyertai kita. Karena 1-2 orang berkumpul, Tuhan hadir. Sendiri pun Tuhan pasti hadir Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada, mari sama-sama kita tetap menjaga dan kita tetap berdoa. Cukup percaya sama Tuhan. Tuhan pasti akan berikan kekuatan bagi kita semua. Saat pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah ibadah online ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan, biarkan kami memuji menyembah Tuhan. Biarkan kami naikkan puji-pujian hanya bagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah Raja segala raja, dokter segala dokter, yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Dan Tuhan mampu memberkati kami, menyertai kami, dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu itu pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu yang terbaik Tuhan. Haleluya. Kami mau percaya Tuhan, Kau sudah rancangkan yang terbaik, Kau sudah sediakan yang terbaik. Kami mau percaya kasih-Mu, kami mau percaya rancangan-Mu Tuhan. Kau sediakan rancangan yang indah bagi kami semua Tuhan. Rancangan yang terbaik hanya dari-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu menguatkan kami, biar kami renungkan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ini yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah
yang ku rindukan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya, haleluya. Kau yang terbaik Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, kami mau menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Pagi yang penuh keberkatan buat setiap kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini Tuhan.
Semua karena anugerah dan berkat daripada Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sehat saat ini, semua karena anugerah daripada Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini kami boleh berkesempatan untuk boleh kembali beribadah pada Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, kami percaya berkat Tuhan, hikmat daripada Tuhan, bahkan urapan Tuhan tetap menyertai setiap kami Tuhan. Bapak urapi setiap kami, baik yang dimanapun kami berada, baik yang di rumah maupun dimanapun kami berada, Tuhan menyertai kami, baik kami di tempat ini Tuhan. Penyertaan Tuhan boleh senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Perlindungan Tuhan dan sempurna atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini puji-pujian kami yang kami boleh naikkan di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami mau sharing firman-Mu, kami mau dengar firman-Mu, biar boleh firman ini menguatkan kami semua. Boleh menegur kami, boleh menasihati kami, dan boleh mengingatkan kami akan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus, Kau yang beracara di tengah-tengah kami, Kau yang mengurapi kami, yang memberikan hikmat dan memberi pengertian buat setiap kami. Supaya kami boleh mengerti apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan, dan apa nasihat dan teguran Tuhan pada pagi hari ini buat setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Kembali kita beribadah secara online, ya, melewati YouTube atau melewati media sosial yang lain. Dan saya percaya itu tidak mengurangi hadirat daripada Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu, hari ini terima kasih buat kesempatan yang diberikan dan kembali saya boleh menyapa Bapak Ibu di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada. Oke, nah Bapak Ibu sebelum kita sharing firman Tuhan, Bapak Ibu saya mau ada satu cerita klasik, mungkin Bapak Ibu sudah dengar cerita ini. Bapak Ibu satu ketika di sebuah kebun binatang, ya, di sebuah kebun binatang di pintu tiket tertulis untuk harga tiket masuk sebesar 50.000. Tunggu, belum ada yang masuk saudaraku ya. Kemudian beberapa lama diturunin ya. Diturunin kira-kira ya 30.000 begitu atau 25.000. Selama beberapa lama masih nggak ada yang masuk juga saudara. Sampai akhirnya diturunkan 10.000 dan tunggu beberapa lama masih hanya 1-2 orang saja. Ya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan sampai akhirnya pengelola kebun binatang memutuskan, oke, kita gratiskan. Dan ternyata begitu digratiskan Bapak Ibu, semua banyak yang masuk saudara. Ya, tetapi apa yang terjadi? Dan ketika di dalam, ternyata binatang-binatang buas itu dilepaskan saudaraku ya. Dan akhirnya mereka kocar-kacir dan akhirnya ditulis sama pengelola kebun binatang, kalau mau keluar bayar 500.000. Dan semua berebut bayar untuk bayar ya. Jadi mereka karena saking ketakutan mereka tetap bayar 500.000 supaya mereka bisa keluar. Nah saudaraku ini cuma cerita Bapak Ibu ya. Ini gambaran. Jadi sebenarnya begini saudaraku. Masuk gratis, keluar bayar berapapun, 500.000 pun dibayar gitu ya. Nah saudaraku begini, ini adalah gambaran satu ironi satu kehidupan. Hari-hari ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu boleh lihat, yang tidak pernah olahraga hari-hari ini rajin olahraga, yang tidak pernah berjemur ya, jam 10 siang mereka sudah bertelanjang dada, yang cowok-cowok gitu ya, sudah pada berjemur. Polisi, ABRI semua berjemur. Satu kebiasaan yang tidak pernah mungkin atau jarang dilakukan. Ya, pulang ke rumah bersih langsung cuci, dianggap kotor langsung cuci tangan. Bahkan saya pun sama, begitu pulang masuk ke rumah disuruh mandi, ya. Bagus saudaraku ya. Ini ironi kehidupan saudaraku. Kenapa? Disuruh hidup sehat setiap hari, suruh makan yang sehat, tidak merokok, berolahraga dan sebagainya, tidak mau saudaraku. Ya. Tetapi ketika sudah sakit, sudah masuk rumah sakit, berapapun harganya dibayar saudaraku. Bahkan tidak sedikit orang yang menjual aset bahkan berhutang demi untuk mendapatkan kembali kesehatan. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Hari-hari ini sama. Ya. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan atau jarang dilakukan tiba-tiba muncul sekali. Ya. Yang mungkin hari-hari kita mungkin biasa nggak pernah cuci tangan masuk rumah, tapi hari-hari ini harus cuci tangan. Bahkan pulang pun belum masuk kamar harus mandi dulu ya. Nah saudaraku begini, kalau dihadapkan monyet dihadapkan ketika dipilih antara emas atau pisang, pasti monyet pilih pisang.
Padahal sebetulnya dengan memilih emas bisa membeli pisang sebanyak yang dia mau. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, demikian juga kita dihadapkan pada satu kenyataan hidup. Jika uang dan kesehatan disuruh pilih, ya, Bapak Ibu pilih mana? Pasti pilih uang. Saudaraku ya. Nah, padahal sebetulnya kalau kita sehat kita bisa mencari uang seberapapun yang kita bisa mau. Amin, saudaraku. Nah, ini cuma gambaran, saudaraku. Kenapa? Karena ini buat menyadarkan kita. Hari-hari ini kesehatan begitu mahal, orang begitu parno, begitu takut dan sebagainya. Ya, tetapi ini adalah gambaran, saudaraku ya, supaya kita sadar. Nah, saudaraku, ya itu cuman inilah ya, cuman cerita, saudaraku. Nah, saudaraku, kalau kita lihat beberapa hari ini, bulan lalu, ya, kita nggak pernah duga begitu masuk Februari. Dan tiba-tiba sesuatu yang begitu cepatnya ada satu pandemi ya. Mungkin sebulan lalu masih santai-santai, tetapi tiba-tiba pemerintah mengumumkan bahwa bukan 14 hari masa karantinanya, tetapi diperpanjang sampai tanggal 29 Mei. Ya. Dan bukan 14 hari, tetapi 2,5 bulan, saudaraku. Nah, saudaraku, ini tentu mengagetkan banyak orang. Kenapa? Karena ternyata semua kegiatan itu terhenti. Sedikit banyak terganggu walaupun kerja bisa dari rumah. Tetapi tidak semua bisa kerja dari rumah, Bapak Ibu. Artinya begini, saudaraku. Banyak UMKM atau pedagang-pedagang kecil, termasuk pedagang asongan, termasuk penjual bakso, termasuk tukang gorengan, atau mungkin buru-buru harian. Atau katakanlah misalkan ojek online yang paling gampang, saudaraku. Dan yang mohon maaf ya, mungkin dia kerja hari itu hanya untuk makan hari itu, saudaraku. Dan sekarang luar biasa, mereka dihimpit sesuatu yang ya tidak ada pilihan. Ya, bahkan beberapa waktu yang lalu saya sempat naik ojol, naik Grab motor gitu ya. Saya ngobrol-ngobrol, Bapak Ibu, saya jam 5 sore naiknya, dan kemudian Bapak Ibu tahu, saya tanya, ini orderan keberapa Pak? Dia bilang, Pak, kami dari pagi, ini orderan Bapak, orderan ketiga. Dan itu pun trip pendek, hanya 12.000, 11.000 lagi waktu itu. Dari Pasar Baru ke Cimone ke rumah saya. Nah, saudaraku, dengan keadaan yang begitu, dia cerita juga. Dia bilang, Pak, kadang-kadang kita mau makan aja mikir, Pak. Saya pikir mikir buat di rumah. Ternyata Bapak Ibu tahu, dia bilang gini, Pak, kita mikir buat bensin aja, Pak. Kenapa? Karena kita harus muter, Pak. Kalau kita diam itu kemungkinan untuk dapat order lebih kecil. Jadi mau nggak mau kita harus muter pelan. Itu makan bensin, Pak. Ya, dia bilang, Pak, kami makan pun, saya cuma bilang sama ibu warteg 10.000, terserah mau kasih apa. Saya nggak berani tunjuk bayar, saya nggak berani, Pak. Saudaraku bisa bayangin sampai sedemikian rupa hari-hari ini begitu. Ya, ini kenyataan yang terjadi, Bapak Ibu. Ya. Saudaraku, artinya begini, jangankan untuk membeli vitamin C atau vitamin E atau penambah imbus gitu ya, nggak boleh nyebut merek sebetulnya ya, yang membuat kita buat naikin imun, tetapi untuk mikir makan aja, saudaraku, mereka kasihan sekali. Amin. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ketika pemerintah mengumumkan sampai sedemikian panjang, ya. Nah, tetapi artinya begini, pengusaha besar enak dong, saudaraku, tunggu dulu. Skalanya lebih hebat lagi. Kenapa? Bapak Ibu bisa bayangin. Kalau katakanlah satu buruh, nggak usah UMR lah. Katakanlah gaji 2 juta aja satu bulan. Dengan 1.000 karyawan, Bapak Ibu bisa bayangin berapa harus dikeluarkan. Sedangkan jualannya terhambat, produksinya terhambat, transportasinya terhambat semua. Stres juga. Betul? Padahal giro sudah dibuka. Amin? Pengusaha. Gereja juga sama, saudaraku ya. Kalau gereja yang tidak ada sewa, tenang-tenang saja, ya. Tapi Bapak Ibu bisa bayangin ada gereja-gereja yang sewa-sewa, yang di mall dan sebagainya, ya. Bapak Ibu yang 1 minggu atau 1 bulan puluhan juta, dan sekarang untuk sementara tidak ada ibadah. Dari mana? Stres juga, saudaraku. Pendeta yang hidupnya bergantung dari pembicara, dari pelayanan, dari tugas pengkhotbah. Beberapa minggu ini stop. Bapak Ibu bisa bayangin. Sama, saudaraku ya. Amin. Dan saya pun juga sama. Semua sama ya. Di sektor manapun sama, saudaraku. Nah, saudaraku, begini artinya.
Artinya gini, poin saya adalah begini, saudaraku semua bisa berkeluh kesah, amin ya. Dibilang takut, saya juga takut, sama ya. Saya juga harus jaga SOP kesehatan atau standar kesehatan. Begitu masuk rumah juga harus bersih. Bukan berarti juga saya sosokan, enggak. Ya, saya juga punya anak, saya juga punya keluarga, dan saya juga punya orang tua yang dalam seminggu bisa beberapa kali saya harus tengokin. Ya, tetap bukan berarti juga sosokan, enggak, saudaraku ya. Semua juga khawatir. Tetapi poin saya adalah begini, jangan berkeluh kesah. Tetap bersyukur sama Tuhan, stop cengeng, stop parno, saudaraku ya. Jadi saya pikir begini, saya memilih yang enjoy untuk beberapa ini. Artinya apa? Saya mulai belajar berhemat saja. Kita mikir, kalau katakan misalkan keadaan ini cukup panjang, ya kita harus pikir ke depan seperti apa. Itu poinnya, saudaraku. Nah, hari ini saudaraku, saya mau kasih judul khotbah saya adalah tentang berharap lebih bukan berkurang, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Kenapa? Saya bukan bicara tentang teologi kemakmuran, bukan, saudaraku ya. Saya tidak berbicara teologi, tetapi artinya begini, saudaraku. Selalu penyertaan Tuhan buat anak-anak Tuhan yang percaya itu tetap sampai sekarang. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi saya kasih judul begini, harapkan lebih bukan kurang. Amin. Bapak Ibu yang merasa punya iman, walaupun di tengah kondisi yang tadi saya bilang, saya jabarkan begitu banyak, saudaraku ya. Bapak Ibu kadang-kadang investasi juga menurun, dolar juga sekarang 16.700 kalau nggak salah. Saudaraku mengguncang sekali, bukan Indonesia tapi seluruh dunia. Ya, hanya gara-gara virus yang tidak kelihatan. Ya, nah saudaraku hari ini saya mau sharing sedikit saja tentang harapkan lebih bukan kurang. Sekali lagi saya tidak berbicara tentang teologi kemakmuran, tapi ini janji Tuhan ketika kita bersyukur sama Tuhan, ada janji Tuhan, ada multiplikasi di situ, ada berkat yang luar biasa. Kita baca di dalam Ibrani 6 ayat 14, oke? Ibrani 6 ayat 14. Ibrani 6 ayat 14, saya tunggu Bapak Ibu nanti bisa baca dan kita akan baca sama-sama. Oke, Ibrani 6 ayat 14. Oke, sudah dapat semua? Oke, kita baca sama-sama ya. Ibrani 6 ayat 14. 2, 3. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Amin. Oke, kita ulang ya, kita ulang. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Amin. Bapak Ibu yang mengaminkan firman ini, katakan amin. Ya, saudaraku ini bukan kata saya, ya. Dan sekali lagi saya garis bawahi, saya tidak berbicara teologi kemakmuran, tapi ini janji Tuhan. Nah, saudaraku ada perintah Tuhan dan ada janji Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan bilang begini, jika engkau seturut dengan firman-Ku, engkau lakukan apa perintahku, maka engkau akan diberkati, bla 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 bla, ya. Banyak sekali janji Tuhan. Amin. Nah, artinya begini, saudaraku. Ketika kita nggak bisa nutut janji Tuhan saja, kalau kita aja nggak pernah mau nurutin yang namanya perintah Tuhan, nggak bisa, saudara. Kita lakukan perintah Tuhan dulu, maka janji Tuhan jelas. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Jadi ada perintah dan ada janji Tuhan. Jadi saudaraku begini, artinya begini, yang saya mau simpulkan adalah kemampuan Tuhan untuk memberkati anak-anaknya itu tidak tergantung pada yang namanya pertama, saudaraku. Tidak tergantung pada yang namanya musim. Ya, saudaraku di luar sana mungkin Bapak Ibu mungkin sekarang musim paceklik lah, musim sesuatu yang katakanlah ekonomi kurang bagus, tapi itu tidak berlaku buat Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan akan menepati. Dan Tuhan juga mau memberkati kita, nggak tergantung yang namanya politik. Mungkin hari-hari ini juga di bangsa Indonesia perpolitikan juga mungkin kurang bagus, ya. Tetapi lagi-lagi, kemampuan Tuhan untuk memberkati anak-anak tidak tergantung pada musim, pada politik. Dan tidak juga tergantung pada yang namanya ekonomi. Hari-hari ini mungkin ekonomi benar-benar jeblok. Ya, betul-betul terganggu dan sangat terganggu. Ya, indeks harga saham gabungan juga turun drastis, saudara. Ya, kurs mata uang juga turun drastis. Investasi juga jelek. Ya, bahkan kemarin saya sempat ketemu teman saya, ya. Dia bilang juga kemungkinannya agak lumayan cukup panjang. Ya. Tapi itu kan prediksi. Tapi lagi-lagi kemampuan Tuhan untuk memberkati kita tidak tergantung sama yang namanya gitu-gituan. Amin. Dan satu lagi saudara. Kemampuan Tuhan untuk memberkati kita tidak tergantung sama yang namanya virus, samanya virus, saudaraku. Ya. Amin.
Kalau kau dengar firman hari ini, kau katakan, yes Tuhan, mungkin keadaanku hari ini tidak baik, tapi aku percaya janji Tuhan. Ketika aku melaksanakan perintah Tuhan, ketika aku seturut dengan firman Tuhan, aku akan menerima janji Tuhan. Amin. Artinya begini saudara, ketakutan global yang ada sekarang ini, seluruh dunia, bukan Indonesia, bukan Amerika, Eropa, semua saudara. Ya, China juga sama semua. Ya, walaupun China sudah mulai bangkit, awal dari kota Wuhan, tapi sekarang sudah mulai normal lagi. Artinya begini, ketakutan global itu tidak berarti membuat Tuhan sepertinya di surga itu sedang meremas-remas tangan, khawatir seperti enggak saudara. Amin. Kalau Tuhan saja enggak, kenapa kita kok kelihatannya gimana gitu ya. Amsal 3 ayat 5-6 bilang begini saudaraku. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Boleh tampilin? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, Bapak. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke? Ayat 6 keren. Akui dia dalam segala lakumu. Aku kan beriman. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudaraku, bukan kata saya. Kata Salomo. Men? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Enggak cuma ngomong doang, bukan dengan pikiran kita. Akui dia dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalanmu. That's simple. Oke? Ketakutan global itu bukan berarti membuat Tuhan juga khawatir. Enggak, saudara. Ya. Kenapa? Tetapi tantangan yang sesungguhnya bagi orang percaya adalah mempercayai bahwa kita diajar untuk percaya bahwa berkat Tuhan masih ada sampai saat ini. Multiplikasi berkat yang luar biasa itu masih ada sampai saat ini. Dan berkat itu tetap ya dan amin. Ya, kenapa saudaraku? Kenapa saya pilih tema ini? Kenapa? Kan hari-hari ini banyak kekhawatiran yang melanda anak-anak Tuhan. Ya, tadi saya di depan sudah bilang, melanda juga gereja. Saudaraku, kita tidak pungkiri juga ada gereja-gereja yang memang juga enggak terlalu besar, yang yang gembalanya juga memang tergantung dari persembahan ibadah. Ada banyak sekali saudaraku. Ya. Jadi saudaraku, kekhawatiran ini memang seluruh dunia. Tetapi lagi-lagi kita diajar untuk percaya dengan segenap hati, bukan dengan akal kepikiran kita. Kalau melihat kepikiran kita pusing saudaraku ya. Kenapa? Sekali lagi saudara, kekuatan berkat dan penggandaan atau multiplikasi itu tetap ada sampai sekarang. Amin? Yang percaya katakan amin. Oke? Yang percaya katakan amin. Saudaraku, dalam Yohanes 6 saudaraku ya. Ayat 5 sampai 11. Oke? Yohanes 6 ayat 5 sampai 11. Saya singkat ayat 5 sampai 11 saja. Ini adalah perikop tentang bagaimana Tuhan memberkati atau memberi makan 5.000 orang laki-laki. Jadi Alkitab bilang 5.000 orang laki-laki. Kebiasaan di Israel yang namanya perempuan dan anak-anak itu tidak dihitung. Jadi kira-kira hitungannya mungkin minimal 10.000 atau lebih ya, bahkan belasan ribu. Jadi kalau misalnya mereka berdua atau sama anak aja, Bapak Ibu bisa kalikan berapa. Nah saudaraku, ini ada contoh yang bagus ketika di dalam Yohanes 6 ayat 5 sampai 11 ya. Yohanes 6 ayat 5 sampai 11, Bapak Ibu saya singkat saja ayatnya dan kita baca sama-sama ya. Ayat 5-nya begini, bilang gini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Ini Tuhan ini suka jahil saudaraku ya. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Terus ayat 6. Ini menarik. Bapak Ibu perhatikan, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Artinya begini, ketika Yesus nanya sama Filipus, Tuhan tahu enggak? Ayat 6 bilang begini, ia sendiri tahu apa yang hendak dia lakukan. Amin, Bapak Ibu. Lanjut, kita baca dulu. Ayat 7-nya, saudaraku. Ayat 7, jawab Filipus kepada roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ayat 8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki anaknya, laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki.
Saudaraku, mirip-mirip dengan Markus 8 ketika Yesus memberi makan 4.000 orang. Ya, Alkitab berkata 4.000, berapa roti yang ada padamu? 7. Dan dikumpulkan ada 7 sisa bakul. Sisanya 7 bakul ya, saudaraku ya. Mirip-mirip ceritanya. Nah, tetapi poinnya begini, saudaraku. Yang pertama adalah, saya ambil garis bawah yang pertama di dalam Yohanes 6 ayat 5 sampai 6 tadi. Poin yang pertama adalah begini, Tuhan suka menguji iman kita. Oke, saya ulang. Tuhan suka menguji iman kita. Ya. Ayat 6 boleh? Nah, saudaraku begini. Firman Tuhan jelas begini. Hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai siapa? Filipus. Sebab Tuhan tahu apa yang hendak dilakukan, tapi kadang-kadang Tuhan suka iseng, suka nanya sama muridnya. Kenapa? Tuhan mau tahu imannya dia sampai seberapa. Nah, hari-hari ini juga, saudaraku. Hari-hari ini juga, ya. Keadaan yang mungkin kurang baik, mungkin kondisi yang kurang baik, mungkin kesehatan, mungkin ekonomi, mungkin apapun. Tapi lagi-lagi Tuhan suka tanya, ya, Tuhan suka tanya, di mana kita akan memberi makan, atau di mana kita akan mendapatkan berkat, ya. Kadang-kadang Tuhan suka uji iman kita. Lulus enggak nih, ya? Amin, amin, Bapak Ibu. Yang pertama poinnya adalah Tuhan suka menguji iman. Kalau kita lulus, kita percaya iman kita kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Dan yang kedua, saudaraku, begini. Jangan batasi Tuhan dengan apa yang kita lihat dengan mata jasmani. Oke, saya ulang. Yang kedua adalah jangan batasi Tuhan dengan apa yang kita lihat dengan mata jasmani. Saudaraku, kenapa? Tuhan gak mulai dengan bersungut-sungut, enggak. Tuhan gak mulai dengan perdebatan. Tuhan gak mulai dengan kekhawatiran. Tuhan gak mulai dengan berbantah-bantahan. Dia cuma tanya aja. Punya roti berapa? Tapi hebatnya lagi Andreas, kalau kita mau lebih dalam lagi, saudaraku, nah, tapi itu pokok bahasan yang lain. Andreas punya relasi yang luar biasa. Bapak Ibu bisa bayangin ring 1, bisa ngobrol sama anak kecil. Dan kalau kita telusuri lagi, ini anak kecil yang sangat miskin, saudaraku. Kenapa saya bilang sangat miskin? Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu disebut dengan roti jelai. Ya, artinya jelai itu hanya untuk makanan ternak, Bapak Ibu. Ya. Nah, tetapi saudaraku gini, Tuhan gak mulai dengan berbantah-bantahan. Tuhan gak mulai dengan mengeluh. Tuhan gak mulai dengan khawatir. Kenapa? Orang segini banyak cuma punya roti segini. Punya ikan cuma segini. Dan terjemahan bahasa Inggris, saudaraku, keren lagi. Lebih jelas lagi. Dalam terjemahan King James Version. 2 small fishes, 2 ikan kecil. Ya, 2 ikan kecil, saudaraku. Menurut hitungan saya, menurut analogi saya, ini bisa salah. Ya, itu paling ikan teri, saudara. Bapak Ibu pernah bayangin bagaimana mungkin seorang anak dibawain roti normal sebesar gini dengan ikan katakanlah ikan sebesar gini? Tidak mungkin. Amin. Hitungan saya pasti ikan kecil. Dan terjemahan King James Version pun bilang 2 small fishes, 2 ikan kecil. Oke? Dan saya berani pastikan bahwa anak kecil ini adalah anak yang sangat-sangat miskin. Oke? Jadi jangan batasi Tuhan dengan mata jasmani yang kelihatan kita. Dia nggak menghitung dulu orang berapa, ini berapa. Nah, saudaraku ya, meskipun ada kekurangan tetapi Tuhan melihat di alam roh bahwa ini bisa ada satu yang namanya kelimpahan. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi. Kalau hari-hari ini mungkin kita keadaan tidak baik, tapi kita percaya di dalam roh kita melihat ada satu berkat yang luar biasa. Tetapi tadi saya jelaskan di awal, jalankan perintah Tuhan dulu. Mau percaya sama Tuhan dengan segenap hati, atau otak kita masih mikir, nanti kalau begini. Oke? Jadi yang pertama, Tuhan suka mencoba iman kita. Bagaimana iman kita? Yang kedua, jangan batasi apa yang kita lihat dengan mata jasmani. Jangan batasi Tuhan dengan apa yang kita lihat dengan mata jasmani. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah, saudaraku begini, Yesus itu memanfaatkan situasi krisis. Kan krisis ya. Walaupun sebetulnya bukan tanggung jawab Tuhan ketika harus memberkati atau kasih makan 5.000 orang ini. Bahkan saya bilang lebih dari 5.000, lebih dari 10.000 orang. Ya. Tapi begini, yang poin yang ketiga adalah Yesus memanfaatkan situasi yang krisis dan mengubahnya menjadi apa? Menjadi berkelimpahan, menjadi berlebih, saudara. Jadi apa? Ada multiplikasi, ada satu berkat yang luar biasa di tengah-tengah krisis. Amin, Bapak Ibu.
Jadi saudaraku boleh lihat di dalam Yohanes yang tadi, ayat yang ke-10, coba. Yohanes 6 yang tadi ya. Oke. Kata Yesus, Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira berapa? 5.000 laki-laki banyaknya. Yang 11, saudaraku. Ini menarik, saudaraku. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Apa kata kuncinya? Mengucap syukur. Saudaraku, belajar mengucap syukur seberapapun keadaan kita hari-hari ini. Berkat Tuhan apapun yang kita terima, belajar mengucap syukur. Tuhan kasih contoh. Walaupun Tuhan bisa melakukan luar biasa. No. Tapi Tuhan bilang, ketika dia dapat roti itu, dia mengucap syukur dan dia berdoa. Dan kemudian dia membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk. Demikian juga dibuat dengan ikan-ikan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi dia menggunakan apa yang dia miliki dan dia bersyukur. Enggak bersungut-sungut. Apa yang ada, dia berdoa, dia bersyukur. Itu kuncinya, saudaraku. Jadi poin yang pertama adalah, 3 poin saja saya bagikan buat kita semua. Yang pertama, Tuhan suka jahil sama kita, jahil ya. Suka mencoba iman kita. Yang kedua, jangan batasi Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan bisa membuat sesuatu yang krisis menjadi sesuatu yang berkelimpahan. Tapi dengan catatan, belajar mengucap syukur. Dan belajar memberkati. Ya. Amin. Ada beberapa pertanyaan, saudaraku begini, apakah kita ingin mengalami peningkatan di dalam krisis saat ini atau enggak? Bapak Ibu nggak usah jawab, Bapak Ibu jawab dalam hati. Apakah Bapak Ibu ingin mengalami peningkatan di dalam masa-masa krisis? Apakah kita percaya bahwa peningkatan itu mungkin? Apakah kita percaya bahwa multiplikasi itu mungkin? Apakah kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita di masa-masa yang mungkin kata orang, kata dunia susah? Apakah kita percaya perlindungan Tuhan juga sempurna atas hidup kita? Kenapa? Karena setiap minggu kita katakan di dalam ini, perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan akan menjauhkan kita dari segala macam penyakit apapun. Apakah kita percaya? Atau cuma sekedar yang tiap minggu kita ucapkan? Poinnya adalah begini, saudaraku. Bersyukur atas semua yang kita miliki. Amin? Dan belajar memberi. Saudaraku, balik lagi ke yang tadi. Kalau anak kecil tadi, ya saya berani pastikan dia orang yang bukan kaya, tetapi orang yang sangat miskin. Kalau Bapak Ibu, dia bilang begini, Tuhan saya punya bekal cuma segini, 5 roti, saya yakin juga rotinya roti unyil, bukan roti besar-besar begini saudara, seperti di film-film enggak. Ya, nanti itu kita bahas lebih lanjut. Nah, kalau anak kecil itu tidak kasih, apakah terjadi mujizat? No. Apakah Tuhan Yesus maksa? Enggak. Tapi lihat, Andreas bilang, ada seorang anak kecil dan anak kecil itu langsung kasih. Saudaraku belajar membeli. Dan itu akan menjadi berkat. Bukan sekedar bisa memberi makan 5.000 orang. Alkitab bilang apa? Bahkan sisa 12 bakul. Luar biasa. Bisa mencukupi dan bisa lebih dan lebih dan lebih. Amin. Berkati apa yang kita miliki. Tuhan terima kasih. Berkat Tuhan hari ini cukup segini, terima kasih. Jangan pernah mengutuki, berkati hidup kita, berkati keluarga kita, berkati sumber daya kita, dan lepaskan kuasa berkat. Itu poinnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mengalami sesuatu yang besar hari ini. Amin. Nah Bapak Ibu sebagai penutup saudaraku, saya mau supaya kita mengerti saudaraku. Ya, hari-hari ini mungkin banyak perdebatan dan pro dan kontra yang namanya lockdown, saudara ya. Ini banyak meme, banyak pro dan kontra dan banyak ya. Ya begitulah namanya satu bangsa ya. Jadi ya begini-begini. Tapi saudaraku begini, istilah lockdown atau karantina, bahasa Indonesia karantina saudara ya. Itu sering kita dengar akhir-akhir ini. Ya. Konon katanya juga, wah Jakarta sudah mengusulkan begini, Tegal begini, macam-macam saudaraku ya. Nah artinya begini saudaraku, ini adalah untuk membatasi yang namanya penyebaran virus yang makin meluas ya. Kenapa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau sedikit ngulik, virus corona ini sebetulnya tidak bisa terbang lewat udara, dia hanya nempel saudaraku. Makanya pencegahannya cukup diam di rumah supaya, dan masa inkubasi itu menurut yang saya baca 14 hari katanya. Jadi menjaga di rumah supaya tidak bersentuhan, nanti dia mati sendiri, kira-kira begitu. Nah karantina juga sama saudara, artinya membatasi orang keluar masuk, hanya orang-orang tertentu yang punya izin dan yang boleh keluar masuk saudaraku. Nah saudaraku begini, tujuannya jelas,
membatasi penyebaran virus. Ya, dia tidak terbang, tapi dia hanya nempel, dan nempel ketika kena orang lain, nah itu dia bisa nempel lagi, dan kemudian kalau nempel, makanya tidak boleh yang namanya kita berkerumun atau nempel bersalaman atau ngobrol dekat-dekat. Jadi pencegahannya yang paling efektif adalah seperti itu. Jadi saudaraku, keluar masuk wilayah juga dijaga betul-betul. Oke? Nah saudaraku begini, poinnya adalah begini, satu hal Bapak Ibu perhatikan. Ya, yang tanpa kita sadari, Bapak Ibu catat dengan baik, bicara lockdown, bicara karantina, selain secara fisik, dengar baik, selain secara fisik, ya, kita juga perlu melakukan yang namanya karantina secara pikiran kita. Oke? Saya ulang. Selain secara fisik, kita juga harus mengkarantina pikiran kita. Oke? Kenapa? Jangan biarkan juga pikiran-pikiran yang tidak benar masuk ke dalam pikiran kita. Kita bukan hanya mengkarantina secara fisik, tapi mengkarantina pikiran kita. Oke? Jangan biarkan pikiran kita atau informasi-informasi yang tidak benar masuk ke dalam pikiran kita. Kita juga harus mengkarantina. Sebaiknya juga jangan izinkan pikiran yang tidak benar juga bisa mempengaruhi orang lain. Saudaraku, hati-hati. Saya ulang sekali lagi. Selain bicara karantina lockdown secara fisik, kita juga harus mengkarantina pikiran kita. Belajar dengan iman. Jangan biarkan informasi yang tidak benar bikin kita parno, bikin kita takut. Oke? Bahkan kita juga mengizinkan men-share, memberitakan sesuatu yang tidak benar atau yang menakutkan. Dan itu bisa menularkan ke orang lain. Halo? Dengar baik. Lockdown juga pikiran kita. Memfilter. Ya? Saudaraku, kita punya rasa khawatir. Ya, sangat manusiawi. Tadi saya bilang, saya juga sama, saudaraku. Saya juga punya keluarga, saya juga khawatir. Ya, saya bilang, kalau dibilang nggak khawatir, semua juga khawatir. Itu wajar. Tetapi pertanyaannya begini, saudaraku. Manusia itu bukan cuman jiwa dan tubuh saja. Tapi kita punya yang namanya roh. Ya, tadi di awal saya bilang, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya apa, saudaraku? Pikiran kita, roh kita yang akan membuat kita hubungan intim dengan Tuhan. Itu kan memberi kekuatan buat kita. Kenapa? Alkitab bilang begini, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Minta hikmatnya, lakukan yang menjadi bagian kita dan tenang. Izinkan dia bekerja dalam caranya yang dahsyat. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memulihkan. Karena saya yakin ini gak akan lama. Pasti akan berlalu. Tuhan punya rencana. Amin. 2 Timotius 1 ayat 7 sebagai penutup kita baca. 2 Timotius 1 ayat 7. Oke? Kita baca. Oke? 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi kita baca. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin Bapak Ibu. Hari ini pesan Tuhan cukup sederhana. Ya. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, belajar imanmu. Jangan batasi Tuhan. Belajar mengucap syukur. Percaya bahwa Yesus bisa mengubah sesuatu yang krisis menjadi sesuatu yang berkelimpahan. Dan mengkarantina pikiran. Amin. Yang dikarantina bukan fisik aja, tapi pikiranmu. Dan jangan pula menyebarkan sesuatu yang bikin orang parno. Jadi artinya apa? Poin yang terakhir, kuasai dirimu. Tetap bersukacita dan percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup menolong kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Pesan Tuhan sederhana hari ini. Pagi hari ini sederhana sekali. Ya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kuasai dirimu dan tetap bersukacita. Apapun yang terjadi tetap bersukacita. Ya, amin, Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Mari saudaraku, kita akan tunduk dan kita akan berdoa kepada Tuhan buat firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini, buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan boleh kami terima dengan baik hari ini. Pesan Tuhan jelas. Tuhan pengen kita punya iman yang luar biasa. Tuhan ingin kita bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan kepikiran kita, bukan dengan perdebatan kita, bukan dengan dalil perbantah-bantah, tetapi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan pernah membatasi apa yang kita lihat. Dan kita percaya bahwa Tuhan
akan melakukan sesuatu di tengah-tengah krisis yang luar biasa ini. Hari ini Tuhan, terima kasih buat firman. Kami mengucap syukur buat hari ini, buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya apa yang kami dengar tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Dan kami aminkan firman Tuhan itu. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi anak-anak Tuhan yang berserah penuh hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami juga mengkarantina pikiran kami. Kami akan membatasi sesuatu yang berita-berita yang tidak benar, yang tidak baik, yang menakutkan, yang mencemaskan. Kami juga tidak mau menularkan ketakutan kami kepada orang lain. Kenapa? Karena kami hidup oleh iman. Karena kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang lebih besar daripada apa yang terjadi saat ini Tuhan. Terima kasih. Kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi, saya percaya, kami percaya bahwa ada satu rencana Tuhan yang indah buat setiap anak-anak. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga buat bangsa Indonesia Tuhan. Buat kota kami, kota Tangerang. Buat provinsi kami, bahkan buat seluruh bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan memberkati para pengambil keputusan. Tuhan memberkati para tenaga medis yang berdiri di garda terdepan Tuhan. Juga Tuhan memberkati para pelaku-pelaku ekonomi semuanya Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan juga boleh menyertai setiap kami. Berkat Tuhan juga memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan semua yang terbaik buat bangsa kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan masih terus dan terus akan memberkati bangsa kami. Kami percaya bahwa semuanya akan berlalu dengan cepat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bawa bangsa dan negara kami bawa kota kami bawa pemerintahan provinsi kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa juga buat hamba-Mu, buat gereja di tempat ini Tuhan, GBI Pasar Baru. Kami percaya pernyataan Tuhan juga boleh menyertai mulai dari Bapak Gembala, para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, bahkan seluruh jemaat yang ada Tuhan. Kami percaya sekali lagi Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas setiap hidup kami. Dan sakit penyakit tidak mendekat kepada kami, dan kami aminkan itu Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari. Kami mengucap syukur buat para petugas, para pelayan yang ambil bagian dalam ibadah online pada pagi hari ini. Juga hamba-Mu memberkati setiap jemaat-Mu yang melihat acara ini Tuhan, yang melihat ibadah online ini Tuhan, baik di rumah maupun dimanapun di kantor mereka berada Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan juga boleh menyertai mereka. Hikmat daripada Tuhan, Roh Kudus yang menyertai dan memberkati setiap kami. Kami mengucap syukur dan kami serahkan sebagai dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini begitu luar biasa memberkati kita. Tetap bersyukur Bapak Ibu Saudara, dan jangan lupa kita juga harus tetap berdoa. Karena yakin dan percaya, cukup percaya saja kepada Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu ada bagi kita. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Bahkan sehelai rambut kita pun, kalau Tuhan tidak izinkan jatuh, maka tidak akan terjatuh Bapak Ibu Saudara. Cukup percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin melakukan persembahan, yang ingin memberikan persembahan dan persembahan persepuluhan bagi Tuhan, boleh dikirimkan untuk persembahan persepuluhannya, dikirimkan ke Bank CIMB Niaga atas nama Gereja Bethel Indonesia, ya. Dengan nomornya nanti sudah tercantum Bapak Ibu Saudara ya. Sudah ada juga untuk rekeningnya, dan juga untuk persembahan boleh melalui barcode yang sudah tersedia, yang sudah disediakan oleh Gereja GBI Pasar Baru di tempat ini. Oleh karena itu kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini, dan biarlah hari ini Tuhan selalu memberkati kita dan menyertai kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur kami punya Allah yang ajaib. Allah yang luar biasa dahsyat memberkati kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Biar nama Yesus yang selalu kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu.
tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulih dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Mari kita akan akhiri jam doa kita pada hari ini, dan kita boleh berdiri semua dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Sidang Tuhan yang dikasihi oleh Allah, kalau pada hari ini engkau telah mengikuti ibadah dengan baik dan engkau mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman itu boleh mendidik kehidupan kita dari hari ke hari, dan terus kita menjadi pelaku firman Tuhan. Maka pada pagi hari ini, terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa yang sangat setia menolong kehidupan kita. Kasih sayangnya dinyatakan melimpah dalam hidupmu. Sukacita dan damai sejahtera akan terus mengawalimu kemanapun engkau pergi, dan apapun yang engkau lakukan di dalam dan di luar rumahmu, Tuhan akan membuatnya berhasil, dan nama Tuhan dimuliakan lewat hidupmu. Saudara terima sejak siang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Kita selesaikan ibadah pada pagi hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ada ibadah kedua setelah ini. Jam 11 Bapak Ibu Saudara ya. Mari sama-sama kita ibadah buat Tuhan di tempat ini. Sampai jumpa dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.